Dalam dunia perpustakaan, terutama literasi informasi, nama Mas Dama Gustiar ini sudah tidak asing lagi. Dan Mas Dama ini selalu saya sampaikan, ini kita bangga sekali karena kita memiliki Mas Dama yang menjadi aset penting yang dimiliki oleh bangsa ini. Hari ini kita feel very excited untuk belajar banyak dari Mas Dama. Nah, teman-teman, Mas Dama ini adalah lulusan dari Master Pendidikan di Universitas Pelita Harapan. Saat ini, Mas Dama menjabat sebagai Kepala Perpustakaan dan Kajian Literasi Informasi di Universitas Pelita Harapan. Mas Dama juga mengajar di Fakultas Pariwisata dan Fakultas Pendidikan di Universitas Pelita Harapan. Dan ini penting, Mas Dama juga baru meluncurkan buku berjudul Smart Writing, Cerdas Membuat Karya Ilmiah dengan 5 Tahapan Menulis. Aduh Mas, saya maulah bukunya itu. Dan Mas Dama ini didaulat oleh FPTI DKI Jakarta untuk mencerdaskan anak bangsa melalui program pelatihan literasi informasi yang menyeluruh dan lengkap. Ya, ini masih kita godok, mungkin kita nanti akan mendengar bocorannya dalam waktu dekat. Pagi ini Mas Dama akan berbagi dengan kita semua tentang literasi informasi, model pendidikan holistik untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mas Dama, waktu kami persilahkan. Ya. Oke, Bapak Ibu semua bisa didengar ya? Mbak Fira, bisa dengar ya? Bisa Mas, lancar, sip. Ya, sip. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Ini semoga aktivitas hari ini bertambah produktif karena kita semua bisa bersama-sama hadir di sini untuk bersama-sama belajar. Oke, Bapak Ibu semua, saya sapa dulu bahwa pasti banyak teman-teman saya yang boleh hadir di sini dan mengenal. Selamat datang teman-teman. Bagi yang belum kenal, saya mau berkenalan dengan Bapak Ibu semua ya melalui webinar ini. Kiranya kita semua boleh semakin dikuatkan kekeluargaan kita sehingga kita semua bisa bersama-sama membangun Indonesia yang kita cintai ini. Oke, saya izin share langsung saja. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan pustakawan sekalian, kebetulan hari ini saya diminta untuk membawakan sebuah topik, ini literasi informasi, tapi di dalam model pendidikan holistik. Holistiknya pakai K harusnya ya, tapi otomatis dia pindah jadi C, ya. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, tadi salah satu yang sudah kita sebut-sebut sebagai tujuan utama dari rencana pembangunan jangka menengah kita sampai 2024 itu adalah salah satunya adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Oke. Oke, kita santai aja. Jadi apa yang mau kita diskusikan hari ini? Nah, materinya adalah cukup simpel. Jadi kita mau lihat dulu apa sih sebetulnya pendidikan holistik ya. Tapi tentunya tidak berteori di sini. Jadi saya sangat simpel saja. Kemudian mengapa penting pendidikan holistik itu dan mengapa pendidikan biasa itu tidak cukup untuk membangun sebuah sumber daya yang berkualitas. Ya, seperti itu. Nah, kenapa mesti holistik gitu? Oke. Kemudian kita akan bahas ada komponen-komponen pendidikan holistik yang penting. Dan untuk 3 komponen pendidikan holistik itulah, maka literasi informasi mesti nantinya akan berperan. Kemudian yang terakhir kita akan melihat apakah hasil pendidikan holistik yang kita harapkan bisa terjadi di 2024 bahkan selanjutnya sehingga Indonesia bisa maju menjadi bangsa yang lebih baik. Oke. Sebelum masuk ke sini, sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu semua, sebetulnya ada ribet gitu cuma dirahasiain. Oke, saya semangat banget nih teman-teman nih. Jadi berapa? 27? Ya. Oke. Ini
Kodenya. 27, 28. Oke ya. Apa itu pendidikan holistik? Yang pertama itu. Sebelum kita menjawab pendidikan holistik, ya. Sekarang mungkin kita akan bertanya dulu pada diri kita sendiri. Sebetulnya apa sih? Jangan sampai ke pendidikan holistik dulu deh. Apakah kita orang-orang yang mungkin bekerja sebagai insan pendidikan sudah memahami dulu apakah itu pendidikan dan sebetulnya apakah perbedaannya dengan kalau di bahasa Inggris ada education, ada learning, ada macam-macam ya, instructional ya, macam-macam. Jadi itu berbeda-beda gitu satu dengan yang lain. Nah, kemudian kalau pendidikan itu sendiri apakah kita sudah memahaminya sebagai sebuah tujuan yang memiliki tujuan yang benar? Sebetulnya apa sih tujuannya orang harus di-educate? Ya, kalau kita dengerin omongan-omongan orang tua kita dulu ya, atau kita belajar supaya pintar, ya supaya pintar kamu. Kalau kamu nggak pernah makan bangku sekolahan, kamu nggak bakal pintar. Makanya tuh makan dong bangku sekolahan. Nah gitu ya. Nah akhirnya dibuatlah meme yang seperti ini bener-beneran gitu ya. Jadi ketika kita diajak untuk pintar, wah kita diajak untuk makan bangku sekolahan gitu. Jadi biar pintar Bapak Ibu bisa makan bangku sekolah gitu ya. Ini benar nggak ya gitu. Tapi ini satu hal yang menggelitik kita bahwa kadang-kadang mungkin beberapa persen dari masyarakat Indonesia pun masih berpikiran bahwa tujuan pendidikan Indonesia, pendidikan nasional itu tujuannya hanya satu, membuat semua warga negaranya pintar. Ya begitu ya. Oke, itu nggak ada yang salah ya. Tapi kita lihat banyak nggak orang pintar yang bahkan menjadi monster di dunia ini? Banyak ya. Hitler pintar nggak Bapak Ibu? Pintar banget. Tadi kan Mas Imam memimpin ribuan orang gitu ya di 20 provinsi itu, wah leadership-nya luar biasa. Nah leadership merupakan satu hal quotient kepintaran yang memang harus dikuasai. Tapi Hitler lebih pintar lagi, dia bisa menguasai bahkan kalau nggak cepat-cepat dihantam waktu itu kita semua pasti ada di bawah satu panji Jerman Raya gitu ya, gitu. Hitler itu canggih sekali dan dia pintar. Nah, tapi masalahnya ketika dia pintar tapi tidak diimbangi dengan hal-hal yang lain, maka jadinya seperti itu, ya. Oke. Koruptor-koruptor yang sekarang lagi dibahas di KPK pintar nggak? Pintar banget. Mereka menduduki jabatan-jabatan strategis kok. Ya, di dalam institusi kita, di dalam pengusaha menjadi di dalam institusi-institusi strategis gitu. Pintar nggak? Di BUMN banyak sekali orang-orang pintar. Ya. Iya. Tapi juga kalau nggak dibenahi nantinya, kepintaran itu karena kita diajar untuk ngitung terus kan dari awal. Hitung aja, matematikanya rumusnya jago ya, bahkan di Asia tingkatan matematikanya itu jauh lebih tinggi dibanding Amerika. Apa yang dipelajari di SMP di Indonesia ini sudah dipelajari nanti di SMA ya, baru dipelajari di SMA gitu. Nah itu jadi pintar. Suaranya lah Kak, mana suaranya? Naikin suaranya. Bukan kan misalnya kita pintar belum tentu menjadi sumber daya yang baik. Oke, sekarang saya ajak Bapak Ibu nyanyi semuanya. Saya mau ingetin lagi lagu ini yang mungkin sudah lama nggak pernah Bapak Ibu nyanyikan, ya. Coba nyanyiin ya. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi belajar nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat hormati gurumu, sayangi teman hidup, itulah tandanya murid budiman. Oke,
Nah, sekarang boleh di-mute lagi, teman-teman. Coba di-mute lagi mikrofonnya. Sekarang saya mau tanya ya, teman-teman ya. Coba deh dari awal lagu ini sampai terakhir, cari mana yang tujuan pergi belajar itu jadi. Nggak ada kan di sini kata pintar. Nggak ada. Tujuannya adalah Anda diminta untuk menjadi murid yang terakhir itu apa kualitasnya? Budiman. Budiman. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini yang disebut hanya kata rajin, hormat, love, budiman. Gak ada pintar. Ya. Begitu ya. Jadi sekarang kita baru sadar bahwa ternyata tujuan pendidikan nasional itu tidak sekedar hanya membuat orang pintar. Ya. Nah, ini ditunjukin nih sama mahasiswa kita. Nih, menurut UU nomor 20 pasal 3 Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang pertama beriman dan bertakwa. Ya. Kemudian berakhlak mulia, Bapak Ibu, ya. Enggak disgracing bangsanya sendiri, berakhlak mulia, sehat, berilmu. Nah, berilmu ini salah satunya adalah pintar. Tapi tentunya ini tidak hanya pintar menghitung Bapak Ibu, sehingga seolah-olah di dalam sekolah kita, pendidikan kita hierarkinya science pure science itu lebih tinggi dibanding sama social science. Gitu ya. Berilmu ini semuanya. Kemudian cakap, kreatif, mandiri, warga negara yang demokratis. Ya, dan kalau mereka punya ini semua bisa menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Itu penting. Jadi nggak ada ya Bapak Ibu, tujuannya hanya untuk pintar. Nah sekarang kita lihat, itulah makanya pentingnya ada pendidikan yang disebut pendidikan holistis. Ya, pendidikan holistis di sini adalah pendidikan yang ini saya ketutup kotak. Pendidikan ada 2 people yang masih di waiting room ini masih sebentar. Oke. Pendidikan holistik merupakan filsafat pendidikan yang berangkat dari pemikiran bahwa pada dasarnya seorang individu dapat menemukan ya identitas siapa dirinya sendiri. Orang harus tahu dirinya sendiri, siapa dia, makna dan tujuan hidupnya. Ya, makna hidupnya. Ketika kita hidup di dunia ini pasti ada tujuannya. Ya, kalau nggak ada tujuannya pasti buat apa kita diciptakan? Ya, begitu. Nah, kemudian dapat menemukan identitasnya, dia siapa. Nah, ini banyak anak milenial, anak-anak muda yang nggak menemukan identitasnya. Identitasnya itu adalah makanya dipengaruhi oleh simulakra. Simulakra itu apa? Simulakra itu adalah perwakilan dari image, dari simbol-simbol yang ada di game. Ya, simulakra itu misalnya contohnya di anime, di game, di K-pop, makanya banyak orang-orang yang identitasnya rambutnya persis-persis kayak K-pop. Nah itu karena dia identitasnya seperti itu. Kemudian anime, ya bahasanya bahasa Jepang gitu ya, makanannya makanan Jepang gitu ya, dan itu suka banget gitu ya. Kemudian makna dan tujuan hidupnya. Nah ini karena mereka tidak menemukan adanya tidak ada pendidikan holistik yang menyeluruh. Masuk, marah lagi. Oke, sekarang kita lihat pendidikan holistik itu sendiri menurut sebuah teori, ya itu adalah dari Miller ya, ini terkenal. Jadi pendidikan holistik itu adalah sebuah pendidikan, konsep pendidikan education, ya, yang mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis, terpadu dan seimbang, meliputi potensi intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, spiritual. Nah, Bapak Ibu masih ingat nggak kalau di SMA atau SMP dulu atau dari SD kita seneng banget ngelihat peringkat, ya peringkat berapa di kelas? Peringkat 7, peringkat 2, peringkat 10, peringkat 30. Padahal studennya cuma 25. Salah ya. Maksudnya peringkat 30 studennya 25, nggak mungkin ya gitu. Maksudnya peringkat bontot gitu ya. Nah itu
itu yang masih dipakai di pendidikan Indonesia. Bahkan di sekolah-sekolah tertentu di Indonesia sekarang masih pakai begini, ya. Sebetulnya itu udah jelas nggak bisa dipakai karena menurut saya itu hanya memperlihatkan bahwa kemampuan Anda dia hanya diukur dari studi saja. Nah, itu makanya di pendidikan kami salah satunya di pendidikan kami menggunakan International Baccalaureate, ya, pendidikan internasional yang kami unggah itu biasanya pendidikan itu sudah tidak lagi membuat scoring, ya. Jadi pendidikan itu semua orang bisa berpartisipasi dan memimpin di dalam bidangnya masing-masing. Ada orang yang good dalam olahraga itu akan di endorse di situ, di acknowledge di situ, ya. Kemudian ada yang suka main piano, itu bisa di situ. Ada yang suka debate, itu juga bisa di situ. Itu jadi di acknowledge itu di sekolah-sekolah SD, TK sampai SMA di yayasan kami. Ya seperti itu. Jadi semua orang bisa berprestasi. Karena memang kemampuannya yang dikembangkan adalah kemampuan yang seimbang diharapkan. Ya, seperti itu. Nah, itu jadi salah satunya. Jadi dengan harmonis. Kalau kita hanya biasa menghitung kemudian membuat scoring, itu jadi membuat pembatasan-pembatasan pada ekspresi intelektual siswa. Sehingga siswa yang sebetulnya pintar, kan multiple intelligence juga bilang bahwa salah satu logika itu hanya salah satu kan dari intelligence yang hebat gitu. Tapi ternyata berbahasa juga oke. Mas Imam tuh luar biasa. Ya, networkingnya itu luar biasa ya. Saya kenal Mas Imam dari pas kuliah dulu sampai sekarang. Itu networkingnya, berbahasanya, wah itu intelligence-nya di situ yang saya nggak bisa gitu ya. Bernetworking itu luar biasa. Begitu. Nah, ada orang-orang yang tidak mungkin biasa-biasa saja di dalam penilaian sekolah, apalagi misalnya dalam penilaian logika, matematikanya biasa-biasa aja gitu ya, tapi dia oke di tempat lain. Nah, ini harus dikembangkan semua potensi itu dengan harmonis, begitu. Oke. Sekarang kita lihat, jadi ada beberapa sisi di sini yang penting sekali untuk dikembangkan di dalam pendidikan holistik. Ya, yang pertama itu adalah pendidikan sosial, fisik, emosional, kemudian intelektual, kemudian spiritual dan estetika. Kalau ini tidak seimbang, Bapak Ibu, maka pendidikan itu menjadi tidak holistik. Ya, ada orang yang sangat pintar tapi ya kayak Hitler. Ada orang yang sangat pintar begitu masuk BUMN korupsi. Ada orang yang sangat pintar masuk di institusinya, di perusahaannya pintar banget tapi korupsi nantinya. Nah, itu satu hal yang bisa terjadi begitu. Nah, sekarang kita lihat di sini pendidikan holistik ya. Kemudian mengapa penting? Nah, kita lihat pertama. Ini generasi yang kita hadirkan dengan menggunakan sistem pendidikan yang terus berubah di Indonesia ya, tapi ini bisa terjadi juga di luar. Tapi umum ya. Yang pertama adalah ketidakmampuan untuk mengontrol gitu ya, mengontrol kondisi pribadinya, psikologinya. Ya, sehingga itu pecah dalam bentuk ekspresinya bisa dalam bentuk berbagai hal. Salah satunya adalah tawuran. Yang kolaborasi itu kolaborasi bikin tulisan ilmiah, jangan kolaborasi ngebukin orang lain gitu ya. Nah, ini kolaborasi yang salah gitu ya. Kemudian yang kedua ini karena terlalu affection, banyak sekali siswa-siswa kita yang sudah akhirnya terjun bebas ke arah seksualitas yang bebas. Ya, pengaruh mungkin pengaruh media dan sebagainya itu berperan sangat penting di situ. Dengan masuknya Netflix ke Indonesia yang bisa diakses melalui berbagai TV, Android dan sebagainya, sekarang di internet pun bisa. Ya, Netflix itu film-filmnya pasti menawarkan satu cinta sejenis boleh gitu ya. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu kemudian hal-hal yang sifatnya
provokatif lainnya itu ada di Netflix. Film-filmnya pasti nggak sama dengan film-film yang ditaruh di bioskop. Saya juga melanggan Netflix, tapi saya melanggan Netflix lebih ketika saya coba melihat film-filmnya, memang saya berusaha juga mengevaluasinya sehingga saya bisa tahu apa yang terjadi dalam kehidupan remaja atau pemuda saat ini. Begitu. Ketika saya jadi pembina, ketika saya jadi pengajar, dosen, saya bisa tahu apa yang ada di pikiran mereka. Ini yang film Netflix terbaru itu serialnya ada namanya Cobra Kai. Kalau Bapak Ibu pernah nonton Karate Kid zaman dulu, ya ada Miyagi gitu ya, Karate Kid Ralph Macchio itu dibikin serialnya. Dan tema besarnya dari film Cobra Kai itu apa? Bullying. Bagaimana kita cuma kasihan sama orang yang dibully kan? Ya, oke. Saya juga kasihan sama orang yang dibully. Tapi coba bayangkan di film itu dibuat jika seseorang yang sering dibully diberikan sebuah power, apa jadinya? Nah, itu dia. Jadi kalau kita sudah sering dibully, kemudian kita diberikan power, apa jadinya? Nah, di film Cobra Kai itu, film family ya, itu bagus. Anda bisa lihat yang terjadi justru lebih buruk daripada kalau kita tidak diberikan kekuasaan. Oke. Satu lagi, merdeka atau mati? Mereka pilih mati. Karena ini banyak mahasiswa, banyak orang-orang sekarang yang sudah tidak tahu lagi mau kemana. Karena tuntutan pressure dari berbagai hal, keluarga, dan sebagainya. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa lagi menganalisis. Ini kenapa terjadi seperti ini? Bukan karena mereka nggak mampu menganalisis dengan baik. Mereka orang-orang yang pintar berpikir, tapi spiritualitas mereka rendah. Sehingga mereka tidak bisa lagi datang kepada yang maha khalik. Ya, mereka sudah tidak bisa lagi didengarkan oleh orang tuanya, karena orang tuanya udah nggak mau dengar lagi kondisinya mereka. Akhirnya mereka pergi menggunakan narkoba. Matilah mereka. Begitu. Ini hal-hal yang sifatnya nyata sekali, Bapak Ibu, di dalam kondisi kita sekarang. Nah, ini yang akan terjadi apabila pendidikan itu tidak holistik. Ya. Jadi kalau itu masih kecil jadi mahasiswa atau jadi pelajar, kalau udah gede, nah ini dia. Jadi koruptor. Ya. Begitu. Karena pinter sih. Dan dijejelin hitungan terus dari kecil, dari SD, TK, sampai kuliah, semuanya serba menghitung, rumus dikasih. Nah, akhirnya jagolah kita menjadi seorang koruptor-koruptor yang handal. Begitu ya. Yang kedua, kalau kita ini buat diri sendiri, ini juga jago ngompor-ngomporin dengan menggunakan informasi yang hoax. Makanya generasi-generasi sekarang banyak sebagai generasi penyebar hoax yang nggak pikir panjang lagi ketika dapat berita di WA-nya atau di Instagram-nya langsung disebarin, viral gitu ya. Padahal itu sensitif, jadi nggak boleh ya, harusnya nggak usah diviralkan. Nah begitu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini bukan pencipta hoax ya, tapi sebetulnya Bapak Ibu yang di sini kadang-kadang menyebarkan apa yang belum Bapak Ibu cek. Ya, Bapak Ibu nggak ngecek dulu beritanya, itu langsung diviralin. Itu Bapak Ibu juga termasuk ikut serta di dalam menumbuhkan hoax di Indonesia. Nah, begitu. Nah, jadi kita semua sebetulnya bertanggung jawab. Bahkan ketika kita masuk menggunakan Instagram, menggunakan apa segala macam ya, sebetulnya kita sudah menjadi sebetulnya kita kerja loh buat seseorang selain di kantor kita masing-masing. Kita kerja buat siapa? Buat Facebook. Oke, ada yang diskusi seru nih kayaknya. Kita kerja buat Facebook, kita kerja buat Instagram, kita kerja buat WA. Setiap hari tanpa kita sadari dan kita bekerja dengan sukarela tanpa digaji. Nah, gitu ya. Sebetulnya tanpa kita sadari itu kita sedang bekerja sebetulnya gitu. Nah, oke. Nah, ini yang kedua, ada yang ketiga itu kemiskinan Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak memiliki holistic education, yang bisa terjadi adalah kemiskinan karena literasi informasi tidak menjadi bagian dari mereka jadi
tidak mampu mengembangkan dirinya dengan baik, sehingga akhirnya mereka biasanya tidak bisa bersaing dengan orang lain. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah ini tadi bullying. Kalau tadi di sekolah ya, ini di tempat pekerjaan juga bisa terjadi. Atau dalam bentuk yang lebih parah adalah terjadinya persekusi masyarakat. Nah ini persekusi juga itu orang tua yang tidak bisa menganalisa. Itu bagian dari pendidikan kita saat ini. Ya, produknya hasilnya kayak begitu. Ya, itulah persekusi massal dan sebagainya. Nah ini. Jadi kita penting banget prinsip-prinsip pendidikan holistik itu yang pertama berpusat pada Tuhan. Harus sebuah pendidikan yang tidak berpusat pada Tuhan itu namanya bukan pendidikan yang utuh. Karena sebetulnya Tuhan sendiri, baik itu di Islam, di Kristen, maupun di agama lain, kita mengakuinya sebagai Tuhan sendiri yang menciptakan ilmu pengetahuan dan Dia sendiri yang mengelola alam semesta ini, sehingga sebetulnya ketika kita belajar satu ilmu, kita sebetulnya mandat kita adalah untuk mengelola alam semesta ini untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu transformasi pikiran. Ya, transformasi pikiran, cara hidup, cara pandang dan sebagainya. Ya, ini harus terjadi. Nah, ini. Oke. Kemudian pengembangan individu, ya, bagaimana dia bisa mengembangkan diri, ya, kemampuannya secara maksimal, kemudian menghargai keunikan dan kreativitas, ya. Jadi dia menghargai hal-hal yang sifatnya unik, kemudian kreatif sehingga dia sendiri bisa belajar menjadi kreatif. Ya, begitu. Kemudian berpartisipasi aktif di dalam masyarakat, ya. Tidak hanya bersosial, punya sosial distance, tapi dalam arti social distance-nya hanya untuk membentengi dia sendiri. Dia lebih suka sendirian gitu. Nah, sekarang ini banyak anak-anak mahasiswa kita yang antisosial. Ya, dia merasa nggak antisosial karena dia sudah bergaul tapi di dunia maya, tapi di dunia kita sendiri dia antisosial. Sekarang berapa banyak juga kita yang kadang-kadang juga aneh, jadi nggak berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Contohnya, kita udah ada di WA group, kemudian ada satu orang meninggal atau sakit. Siapa sekarang? Rame kan WA grupnya, semuanya ngasih ucapan di situ. Misalnya ada yang orang meninggal gitu ya. Nah, semuanya ditaruh di situ. Kenapa nggak langsung aja berpartisipasi langsung, kita menyatakan kepada orangnya langsung gitu ya? Gitu, atau memberikan donasi kah, memberikan satu perhatian lah kepada orangnya langsung. Tapi semuanya merasa cukup hanya dengan memberikan apresiasi di dalam grup. Kadang-kadang sudah udah dah, yang penting gue udah nyumbang itu kok suara di situ, gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Spiritualitas sebagai pusat hidup dan pendidikan juga, ya. Jadi ini lack of spirituality, maka kita akan menggunakan Hitler baru ya. Kemudian yang terakhir itu mampu belajar dan mengajar. Nggak semua orang setelah belajar mampu mengajar. Banyak dosen juga yang nggak bisa ngajar, ya. Banyak dosen juga yang nggak bisa jadi teladan ketika ngomongin plagiarisme karena dia sendiri plagiat, begitu. Jadi ketika dia belajar, dia harus mampu mengajar. Karena sebenarnya ada orang berkata bahwa ada satu kalimat yang bagus, pembelajaran itu adalah apa yang diingat oleh mahasiswa Anda setelah Anda tidak mengajar lagi. Jadi sebetulnya itu yang harus diingat. Jadi apa yang Anda tanamkan itu yang penting. Ya, seperti itu. Apa yang terus diingat, nah itu yang penting. Kemudian berinteraksi dengan perspektif yang open-minded, nggak katrok. Jadi maksudnya berinteraksi dengan perspektif yang terbuka. Terbuka pada apa? Terbuka pada perbedaan. Terbuka pada kreativitas dari orang lain. Ya, sehingga ini akan membuat kita bisa berjaring, bisa bernetwork dengan baik. Ya, tidak menutup diri sesuai dengan kelompok atau asosiasi kita sendiri. Nah, ini yang perlu sekali dikembangkan. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Nah, ini sekedar sharing saja. Di UPH kami punya 3 visi, kalau kita hafal itu KFC gitu ya, gampang. Yang pertama itu pengetahuan yang sejati, true knowledge, knowledge. Kemudian kita
faith ya, iman kepada Tuhan. Kemudian itu karakter ilahi, godly karakter. Nah, jadi kalau kami kan Kristen, jadi begini caranya. Tapi ketika di pasti di institusi Islam juga pasti punya nilai-nilai yang sama seperti ini. Nah, caranya visi UPH itu bisa dilebarkan dengan menggunakan pendidikan holistik ya. Kita dengan tegas kita menyatakan bahwa memang di UPH ini adalah pendidikannya holistik. Jadi bukan sekuler ya, bukan sekuler dan bukan juga seperti satuan gitu. Jadi drilling yang sebagainya itu, tapi pendidikannya holistik. Nah, di sini makanya kita ada fakultas liberal arts. Liberal arts itu adalah fakulti yang menyiapkan mahasiswa untuk bisa belajar dan bertanggung jawab gitu. Di sini fakultas liberal arts mengajarnya seperti pendidikan teologi, kemudian bagaimana mereka bisa menggunakan waktu, leadership dan sebagainya ya. Kemudian komponen mata kuliah teologis juga dikasih sebagai mata kuliah wajib sebagai pengantar saja supaya mereka mampu memahami bahwa visi kita yang 3 ini bisa diabsorb dengan baik ya, pengetahuan sejati, iman dan godly character. Kemudian kita juga mengembangkan seni, musik, budaya dan olahraga. Itu kita senang banget ikut perlombaan, lomba dan sebagainya. Jadi kalau ada teman-teman yang di Ubaya nih, kalau ikut ya, pasti kalau tahu lah gitu, kalau lagi lomba basket, biasanya juara 1-2-nya itu cuma itu-itu aja. Kalau nggak Ubaya, UPH gitu ya. Jadi itu sering banget bersaing di Liga Basket Nasional Mahasiswa gitu. Oke. Nah, ini salah satunya kita menang terus di sini bergantian dengan Ubaya. Musik juga, debate juga, budaya juga ya. Kita punya banyak itu. Kemudian literasi informasi di sini diberikan sebuah porsi yang besar. Perpustakaan bisa menggunakan kelas-kelas untuk melatih dosen dan mahasiswa ya, gitu. Walaupun masih belum bisa belum bisa diserap oleh seluruh mahasiswa, tapi kita terus berusaha supaya mahasiswa UPH bisa memiliki literasi informasi. Kemudian juga sama seperti yang lain pasti di BINUS dan sebagainya, kita punya inkubator untuk inovasi dan startup. Ya, kemudian kita juga memiliki satu hal yang khusus yang ciri khas kita, bahwa kita tidak punya maba, itu tidak di sini tidak ada perpeloncoan, tidak ada satu hal yang sifatnya dari bawah ke atas gitu ya, tapi dari atas ke bawah. Jadi senior-seniornya itu kita rayakan bersama-sama dengan menggunakan UPH Festival sebagai wahana pengenalan kampus, dan kakak-kakaknya membimbing juniornya dengan penuh kasih, dan kita akan ajarkan mereka untuk bahkan nanti senior-senior itu akan tetap ada sebagai tutor-tutornya mereka sampai tahun pertama, tahun kedua begitu. Oke. Ini contoh pendidikan holistik. Nah, kemudian ada 3 komponen penting yang menjadi bagian dari pendidikan holistik apa sih? Dan bagaimana literasi informasi ada di 3 komponen tersebut? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa literasi informasi merupakan seperangkat keterampilan untuk memahami kebutuhan informasinya apa, kemudian strateginya bagaimana untuk mendapatkan informasi tadi, dan menggunakannya informasi itu untuk dipublikasikan melalui berbagai kanal dalam berbagai format dan bentuk ya, seperti itu. Nah, itulah literasi informasi. Apa hubungannya dengan sekolah pendidikan holistik? Nah, dalam pendidikan holistik kita mengenal ada 3 komponen pendidikan. Yang pertama itu adalah kurikulum, naradidik, dan narasumber ya. Kurikulum ini sangat penting. Kemudian juga naradidik ya, muridnya, dan narasumber itu dosennya. Nah, sekarang bagaimana dengan kurikulum? Bagaimana literasi informasi bisa masuk di dalam kurikulumnya? Itu wajib ya. Kurikulum yang sekarang itu dituntut untuk menjadi kurikulum yang sangat membumi dan seimbang. Karena itu kalau Bapak Ibu kenal Tony Wagner, dia terkenal dengan 7 survival ya, 7 survival skills for 21st century students. Itu dia bilang the world doesn't care what you know, what the world cares about is what you do with what you know. Ya, jadi apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu tahu itu yang paling penting.
Nah, pada saat ini nanti ini larinya ke dosen. Ya, dosen bisa harus menjadi contoh buat kita. Oke, tapi di dalam kurikulum saya berikan sepintas saja. Pertama, kita harus memiliki pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Karena itu mata kuliahnya juga harus disusun sedemikian rupa sehingga kita bisa menjadi seorang yang berpikiran kritis dan pemecahan masalah, bukan sekedar yang hanya belajar drill, kemudian udah jawabnya seadanya sesuai dengan tuntutan dari kurikulum nasional gitu ya. Nah, literasi informasi dalam hal ini mengembangkan sikap kritis. Bagaimana enggak? Ketika seorang yang dengan literasi informasi, dia akan selalu menganalisa informasi yang ada di tangannya. Apakah informasi ini legitimate, legal, etik atau enggak? Nah, ini berpikir kritis ya. Kemudian pemecahan masalah itu ada di dalam perkuliahannya. Mereka memecahkan masalah, kemudian mencari sumber-sumber yang cukup untuk memecahkan masalah. Yang kedua, kolaborasi dan berkoneksi. Ya, mengajar mahasiswa dengan konsep pembelajaran berbasis kolaborasi untuk memecahkan masalah. Nah, ini biasanya kita kasih grup-grup untuk supaya mereka bisa research dengan menggunakan sistem kolaborasi. Ya. Kemudian kelincahan dan adaptabilitas. Jadi 7 skills itu yang dibilang tadi Tony Wagner ini 7 itu. Pertama, pemikiran kritis, kolaborasi, koneksi. Kemudian ini terjemahnya agility. Ya, agility, kelincahan dan adaptabilitas. Jadi kita harus mengajarkan teknologi informasi yang baru serta berbagai perubahan sesuai perkembangan TI dan ICT. Jadi anak-anak diajar untuk beradaptasi kepada teknologi yang baru. Misalnya teknologi yang barunya apa? Ya, di UPH ya tadinya belum pakai Turnitin, tapi sekarang sebagai pendidikan education yang holistik, kami langgan 10.000 akun Turnitin. Buat apa Bapak Ibu Turnitin itu? Untuk mengecek similaritas tulisan mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa submit tulisan, itu akan dicek. Nah, karena kita akan mengaplikasikannya itu pada 3.000 dan 10.000 orang yang ada di sini ketika tes dan sebagainya, itu kita beli akun sampai 10.000. Saat ini baru 5.000 sih, tapi nanti akan mencapai segitu. Oke. Inisiatif dan kewirausahaan. Ya, mendidik mahasiswa untuk menjadi inisiator yang kreatif dan disruptif. Ya. Kemudian komunikasi verbal dan tulisan yang efektif. Nah, ini melatih mahasiswa untuk aktif menulis dan berbagi pengetahuan melalui publikasi karya dan pengabdian masyarakat. Ya, jadi begitu. Kemudian ini akses dan analisa informasi. Ini juga menurut Tony Wagner penting karena akses dan analisa informasi ini merupakan satu hal yang esensial di abad 21 ini. Ada penulis skripnya nih ya, seperti itu. Nah, kemudian kuriositas dan imajinasi, yaitu mengembangkan proyek pembelajaran imajinasi melalui kegiatan kreativitas seni dan budaya. Jadi ada beberapa hal di sini yang memang literasi informasi sangat penting untuk mendukung kurikulum yang berbasis berorientasi pada abad 21. Nah, sekarang bagaimana dengan kompetensi mahasiswanya sendiri? Apa yang harus ditingkatkan? Ya. Nah, kita berharap mahasiswa itu bisa belajar. Kita sekarang kalau ditanya, nggak semua mahasiswa bisa baca loh. Ya. Bapak Ibu tahu nggak kalau standar KPM, kata per menit mahasiswa, sekarang itu 350. Tapi menurut penelitian, orang Indonesia itu untuk masuk S1 itu ketika dites, itu mungkin nanti belum ada penelitian yang nasional ya. Itu saya baca tuh dari, Pak Nur Hadi bilang, penelitian itu cuma 224. Masih rendah banget. Kalau kita minta untuk standarnya 350. Jadi kita harus mengajar mereka untuk bisa belajar dengan baik. Ya, seperti itu. Kemudian bisa akses informasi, ini penting sekali. Bisa menggunakan Google dengan tepat, menggunakan Boolean, sintaks, ya, search engine yang lain ya. Dan menjelaskan bahwa generasi milenial yang menggunakan gawai bukan berarti mampu melakukan akses informasi dengan baik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat anak-anak mahasiswa sekarang,
yang disebut dengan apa generasi-generasi yang baru ini ya, begitu. Belum kemana-mana bawa gadget, tapi bukan berarti mereka bisa loh menggunakan gadget untuk research. Ya, ketika mereka harus riset, mereka kalang kabut banget. Saya ngajar metodologi penelitian untuk anak-anak milenial ini. Ini padahal susah banget untuk cari informasi. Mereka nggak terbiasa untuk itu. Ya, oke. Kemudian yang ketiga itu bisa berkomunikasi, mampu berkomunikasi, berbagi pengetahuan secara verbal dan sosial melalui media yang baik. Berarti di sini kemampuan apa yang kita berikan? Literasi informasinya. Media, literasi. Bagaimana kita memberitahu bahwa semua media itu dibuat oleh manusia dan setiap media yang dibuat manusia itu pasti memiliki sebuah tujuan tertentu. Dan nggak ada yang dibuat dengan tujuan tanpa tujuan. Karena itu kita juga perlu tahu bahwa ketika mereka menggunakan media sebagai sumber informasi, mereka harus tahu tujuan di belakang media itu apa, ya seperti itu. Dan contohnya, dan bahkan ketika mereka juga harus berkomunikasi di media itu ada etikanya. Nah itu bagaimana, ya itu kita berikan. Kemudian paham plagiarisme, ini pasti oke. Di mana-mana jadi plagiarisme, bahkan dosen-dosen kita juga plagiarisme gitu ya. Banyak sekali kasus-kasusnya. Nah ini harus dihajar habis sehingga plagiarisme ini tidak lagi terjadi di ranah S1, S2, S3. Gitu ya. Kemudian paham teknologi. Mampu menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu menghasilkan karya ilmiah yang valid, bukan hanya bisa untuk memesan barang saja. Ya, Bapak Ibu pasti punya ini untuk pesan Grab, makanan dan sebagainya gitu ya. Tapi sadarkah Bapak Ibu bahwa gadget Bapak Ibu itu bisa dipakai untuk menghasilkan karya ilmiah yang valid ya dan mempublikasikannya sekalian? Bisa. Nah, ini hal-hal yang kita pentingkan dalam kehidupan yang kita siapkan bagi anak mahasiswa kita untuk bisa mendapatkan pendidikan yang holistik. Yang terakhir itu dosennya sekarang. Ya, pasti kita harus punya dosen yang spiritualitasnya terjaga. Kemudian berintegritas, ya, artinya apa yang dia yakini itu dalam tindakan penelitian, menaati aturan, toleransi, tidak plagiarisme, itu dosen-dosennya penting. Karena dosen ini contoh. Ya, McCabe dalam penelitiannya di Amerika itu memang udah lama sih, tahun 2004 2008 itu selalu menemukan bahwa yang menjadi masalah itu kadang-kadang adalah dosennya tidak pernah memberikan punishment terhadap mahasiswa dengan keras yang melakukan plagiarisme. Ya, akibatnya apa? Plagiarisme di Amerika tidak bertambah, tetapi berubah intensionalnya. Jadi yang tadinya berpikir melakukan plagiarisme itu karena dia melakukan itu karena terpepet, sekarang berubah. Nggak terpepet pun mereka melakukan plagiarisme. Begitu. Ya. Itu yang terjadi di penelitian McCabe. Sayangnya McCabe itu udah meninggal. Jadi dia udah emeritus. Nah, sekarang dilanjutkan lagi di Amerika. Penelitiannya bagus sekali. Kemudian literasi riset. Dosen harus mampu melakukan literasi riset sehingga ini tidak hanya diajarkan di metodologi penelitian, tapi setiap mata kuliah itu harusnya memiliki kerangka riset sehingga anak itu bisa riset mandiri. Kemudian literasi digital tentunya dan student oriented ya, tidak lagi semua sumber itu hanya diketahui dosen. Jadi kalau kamu mau tahu definisi tanya dosen, jangan tanya yang lain. Nah, itu salah ya. Student oriented artinya membiarkan mahasiswa untuk belajar sendiri secara mandiri. Offline dan online, pengajar dapat melaksanakan pembelajaran efektif baik online maupun offline atau hibrid. Oke, terakhir, sekarang apakah hasil dari pendidikan holistik tersebut? Yang pertama adalah pendidikan sepanjang hayat. Alangkah indahnya ketika kita bisa melihat ada orang tua, bahkan seperti ini kondisinya. Ini satu picture yang sangat indah yang sangat saya sukai ketika kebiasaan membaca itu menjadi sebuah kebiasaan yang dinikmati oleh setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada tanpa terbatas oleh akses-akses yang lain. Wah, jadi spiritualitas membaca, belajar, dan mengetahui hal yang baru itu akan menjadi rohnya bangsa ini untuk berkembang. Nah, ini luar biasa. Yang kedua,
itu apa yang disebut oleh Schwabe, itu penulis buku mengenai smart worker. Ya, terciptanya smart worker. Jadi sekarang nggak perlu struktur itu nggak perlu gemuk, tapi kecil, bisa dilakukan oleh 1-2 orang yang bisa melakukan banyak hal. Nah, ini disebut smart worker. Kalau orang lainnya dorong meja, dia bisa bikin gini supaya gampang, ya. Atau bikin begini ya, bikin roda, yang lain masih pakai roda tapi kotak, gitu ya. Ini smart worker. Ya, begitu. Jadi smart worker itu yang bisa menjadi intangible asset buat orang-orang. Kenapa Apple itu mahal atau yang lain itu mahal, IBM itu kenapa mahal sahamnya? Bukan hanya karena aset fisik, tapi karena aset intangible-nya itu luar biasa. Begitu. Ya. Jadi kita harus bisa bersaing dengan menggunakan seperti ini. Kemudian yang kedua, itu political maturity. Ketika bangsa Indonesia ini diperhadapkan pada politikal yang semakin demokratis, seharusnya itu disertai juga dengan pendidikan politik. Dengan menggunakan pendidikan holistik di bawah itu yang bagus. Kalau enggak, dilepas begitu saja dengan menggunakan konsep demokrasi kita yang sekarang, akhirnya hancur. Harus ada political maturity yang dibangun dari bangku sekolah, sehingga mereka paham bagaimana menganalisa, kemudian mengkritisi, ya, dengan memiliki sikap kritis terhadap politik dan berita yang dibangun, ya, begitu. Karena kalau kita ngomongin politik pasti ngomongin media, itu pasti berkaitan. Nah, ini di sini butuh kedewasaan dan kemampuan warga negara untuk bisa membuat itu sebagai mengevaluasi dan menyaring dengan baik. Yang ketiga itu inovasi disruptif, yang nah, ini inovasi disruptif ini penting sekali dalam meningkatkan perekonomian bangsa ini. Sehingga nanti akan dilahir entrepreneur muda yang berpikiran sangat berbeda dengan orang lain karena dia berpikiran out of the box. Ya. Nah, ini yang perlu dikembangkan ketika mereka ada di bangku sekolah. Gitu. Dan saya bersyukur sekali karena Indonesia Merdeka ini kurikulumnya sudah dibuat Pak Nadiem dengan begitu sangat baik, sehingga ada 2 tahun ya, 2 semester atau 4 semester, kita bisa mahasiswa boleh melakukan apapun yang mereka lakukan, yang mau mereka lakukan di luar bangku sekolah bahkan, untuk mengembangkan kreativitas mereka. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah perception corruption index supaya menurun, ya. Jadi kalau pendidikan akhlak, pendidikan budaya, pendidikan kritis, analitis dan tadi itu dilakukan dengan harmonis, maka pasti akan ada banyak orang-orang yang lebih bijak di Indonesia. Ya. Dan pasti perception corruption index kita tidak nongkrong di 85 terus. Ya, ini masih tahun 2019 ini masih segini skornya. Ya, kemungkinan nanti bisa lebih bagus. Kita harapkan ya. Dan yang terakhir, akhirnya RPJM dapat terwujud, ya, sehingga sumber daya yang kompeten, sumber daya manusia yang bisa bersaing itu bisa terwujud. Nah, akhirnya itu karena mereka memiliki daya kritis, analitis dan yang terbaik untuk yang diperlengkapi juga dengan literasi informasi pada saat mereka belajar. Oke, jadi itu saya pikir. Terima kasih dari saya hanya ini. Jadi saya ingatkan teman-teman lagi